Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Sangga Pencoba dari kelas 10 IPS 2 akan mempresentasikan tentang pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menurut buku SKU Penegak. Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan atau diamalkan secara terpisah, karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan berkaitan satu sama lain. Sebagai warga negara harus menunjukkan penghargaan kepada nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan ideologi Pancasila berarti melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengamalan Pancasila berarti melaksanakan nilai Pancasila sebagai pedoman hidupnya. Segala perbuatan dan tingkah lakunya didasarkan atas Pancasila. Hal ini berarti Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Pancasila, diharapkan Indonesia dapat sejahtera, berdaulat, adil, makmur, dan tercapai cita-cita negaranya. Selanjutnya, tujuan dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya kita tidak boleh mengubah, menghapus, atau mengganti dasar negara yaitu Pancasila dengan dasar negara lain. Ketika terdapat pihak yang ingin mengganti Pancasila berarti mengancam kedaulatan negara. Maka dari itu pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara rakyat dan pemerintah. Selanjutnya, seiring berkembangnya zaman, banyak masyarakat yang lupa dengan bunyi Pancasila, apalagi mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, kan dasar materi yang mempelajari tentang Pancasila. Selain itu, di setiap upacara bendera juga diucapkanlah secara bersama-sama bunyi Pancasila. Upaya di atas bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan generasi muda mengenai Pancasila. Penanaman nilai-nilai Pancasila juga harus dilakukan kepada setiap orang. Pancasila maka harus diamalkan. Selanjutnya, Sila 1 Pancasila. Berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka tingkah laku warga negara harus bertitik tolak pada semangat untuk melakukan yang benar, adil dan baik sebagai intisari nilai ketuhanan. Berikut contoh pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari. 1. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati. Selanjutnya, Sila 2. Berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka tingkah laku manusia harus dijelaskan oleh kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Berikut contoh pengalaman sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menolong teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. 2. Memberikan bantuan baik dana, pakaian, atau makanan kepada korban bencana alam. Selanjutnya, Sila 3 Pancasila. Berdasarkan sila persatuan Indonesia, maka tingkah laku warga negara harus didasarkan pada nilai integrasi nasional. Berikut contoh pengalaman sikap sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengembangkan sikap cinta tanah air, misalnya membeli produk dalam negeri. Selain itu, juga bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, seperti mengenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain. 2. Rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih, seperti menolong orang lain yang terkena musibah tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya, Sila 4 Pancasila. Berdasarkan tingkah laku warga negara harus didasarkan pada kerakyatan dan demokrasi yang berhikmat dan bijaksana. Berikut contoh pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak memaksa kehendak atau pendapatnya kepada orang lain. Belum tentu pendapat yang kita paksakan bagi orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Tujuannya adalah untuk mencari sumber masalah
keluhan dan penyelesaian yang disepakati. Selanjutnya, Sila 5 Pancasila. Pada sila kelima, tingkah laku manusia harus didasarkan pada keadilan dalam menjaga hubungan bermasyarakat. Berikut contoh pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Di dalam proses pembelajaran, seorang anak tidak boleh hanya menuntut hak mendapat ilmu yang diberikan tanpa melaksanakan kewajiban untuk menghormati guru. Selanjutnya, yang kedua, berlaku adil terhadap teman. Misalkan tidak memilih-milih teman berdasarkan kekayaan atau gaya hidupnya. Selanjutnya, sekian presentasi dari Sangga Pencoba. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.